Ya, jadi kenapa yang bayar? Gini mas, saya mau bayar, tapi uang saya ketinggalan. Ketinggalan? Tinggal di mana? Di mana? Ya di rumah. Emang rumahnya di mana? Hah? Ya, di sini. Di sini di mana? Kamu di sini. Ente lah kamu sini. Saya orang baru di sini. Ente tahu nama kamu ini? Kampung Pebulen. Oh, boleh. Di RT berapa ente tinggal? Di RT 5. 5. Betul. Kalau tidak keliru sih. Kalau tidak keliru. Ya mungkin saya lupa. Saya orang baru di sini. Gimana nih? Sekarang saya tanya, memangnya siapa ketua yang di sini? Tadi kan saya sudah bilang, saya orang baru di sini. Ya tentu saja ente mengatakan orang baru di sini. Sebab kalau ente mengatakan orang lama di kampung sini, ente pasti sudah tahu siapa kepala RT 5 di sini. Betul. Emang dari mana sih atau ente kan? Dari mana? Mana? Dari Muntilan. Udah bukan itu. Sekarang tinggal di mana? Di RT 5 Pebulen. Iya, di RT 5 Pebulen di mana? Di RT 5 Iya, di rumah siapa? dekat bengkel Pak Slamet. Oh, bengkel mobil itu? Bukan Pak, bengkel sepeda. Oh, bengkel sepeda. Di mana bengkelnya? Ya di dekatnya. Di atasnya? Sebelah. Iya, di sebelah atas. Sebelah kiri Pak. Oh, rumah siapa itu? Rumah tukang sepatu. Apa udah bener? Siapa nama tukang sepatunya? Mas Narko. Sunarko. Mulai saat ini, Ane bakal panggil ente Simpang dong. Rumah itu rumah Ane. Dan di dekat rumah itu ada rumah kerja. Iya, ente dong. Saya tidak bohong. Bukankah di antara rumah Mbak dan bengkel itu ada rumah petak yang agak bagus? Enggak. Ih, apa sih? Pinter banget ente. Tapi tolong. Rumah itu pun rumah Pak Prawiro, bukan rumah Mas Sunarko. Ya barangkali namanya Sunarko Prawiro. Udah tahu namanya. Ente yakin benar nama itu? Saya tidak begitu kenal sih namanya. Ya tentu saja. Dan Pak Prawiro itu saya tidak kenal denganmu. Tapi sambil itu kenal orangnya. Saya juga mondok pada istrinya. Setiap orang yang memiliki sepatu rusak dan busuk seperti itu tidak pasti kenal orangnya. Dia terus kamu. Tapi saya kenal orangnya. Betul. Ya betul. Betul. Ya betul betul betul. Dasar Bajingan. Dari tampang RT aja ini udah mirip kayak Bajingan. Ayo ini paling benci sama kita jujuran. Ayo buang sama orang yang doyan ibu. Ayo bukan cuma marah, tapi sedih. Lihat, ini ente muda ini udah belajar
Sekarang
suami saya. Kalau keluar dari tempat yang mulia itu, suami saya jadi lebih maklum. Kalau kita nggak boleh berbuat jahat, nggak boleh menipu. Dengar, kalau kau ke arah barat sana dari sini, perempatan itu yang besar. Nah, aku sudah tahu berapa kau beri itu buat asrama. Enggak, sama apa? Sama kiden. Bukan. Ngawur. Asrama polisi. Udah ke sana. Sudah. Ya jangan. Makanya sekarang copot saja baju ke depan. Betul itu. Pak. Tot. Pak, saya malu. Alah, gak usah malu. Cepat copot. Cepat, lepaskan. Cepat. Lama. Cepat, lepaskan. Kok jadi berantem ini? Sudah, Mas. Sekarang bajunya berikan baju cepat. Baik, Bunda. Ini, Cok. Nanti kalau bias dan keluar, baru diberikan. Nah, beres yo. Sekarang mungkin masak lagi. Semuanya balik kerja. Waktunya sudah banyak, belum habis. Cepat. Ayo, ayo, ayo. Apa? Daripada baju pemuda itu, kecil, simpen di kita aja di dalam. Nah, ini bagus itu. Ayo. Cek. Baju pemuda itu lebih baik simpen di kita aja biar aman. Tuh, Cok. Oh, iya. Sudah tuh, di bibir ya. Seperti aku. Aja. Apa kau? Cok. Mula-mula maksud saya bukan menipu, Cok. Sudah 2 kali saya minum air mentah. Seminggu yang lalu saya masih di Persil, kerja di sebuah bengkel. Tapi itu pun tidak cukup, ya. Karena itulah saya mencari kerja di sini. Asal saya dari desa yang wilayahnya di Pegunungan Parahyangan. Kecil tahu kan tanah macam apa yang menguasai pegunungan itu?
Saya belum balas sampai pesisir timur ini. Tapi itu pun tidak menghasilkan apa-apa aja. Sudah 7 hari saya di sini. 2 hari saya kelaparan. Sampai-sampai kelaparan ini bawa saya ke sini aja. Tempat jualan aja. Tidak aja. Maksud saya bukan menipu. Sekalipun tidak. Tuhan, kutuklah aku Tuhan. Kutuklah aku Tuhan. Abdul, 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 Ada apa, Cem? Abdul, mana bagian tadi? Ada di pabrik. Tolong ambilkan Abdul. Memangnya dia sudah mau uang? Tidak, dari ibu mau dibawa ke pasar, mau dijual. Tapi bagaimana kalau nanti dia merebutnya? Tidak, Abdul, aman. Sudah, kembalikan. Sudah sebentar. Ini, Cem. Kasih Abdul. Sama-sama. Cem, sebelum saya pesan pecel di sini, saya sudah janji pada diri sendiri. Tidak, saya harus bayar. Tapi entah kapan saya bisa bayar. Saya mengajarkan bahwa kerja artinya tenaga dan bekerja artinya makan juga. Hal itu kusadari saat saya menginjakan tanah ini, tanah yang kuat, angkuh, dan tandus. Tidak aja, bukan maksud saya ingin dikasihani. Saya hanya ingin ceritakan dan saya hanya ingin beritahu bahwa hati saya itu bersih, Jen. Demi Tuhan, Jen, hukumlah saya. Ibu saya pernah bilang, saat kecil saya tidak boleh menipu. Terimalah, Tidak, Jen. terimalah, Tidak. terimalah. Percayalah, Jen. Saya percaya, begitu kamu harus menerima kembali baju ini. Tapi baju ini sekarang bukan milik saya, Jen. Saya pernah bilang saya tidak boleh mengambil barang yang dimiliki oleh orang lain, Jen. Ada air mata di mata lu, Jen? Tidak. Saya tidak biasa kalau melihat orang menangis.
meskipun ibu saya menangis setiap malam. Tapi sekarang hanya tangisannya belaka. Dia kasihan kepada saya lalu menangis. Jangan, Je. Tidak. Saya hanya teringat anak saya. Dia punya anak. Iya. Satu-satunya. Jantan yang cantik. Gimana sekarang, Je? Di sini. Sini. Dikenal. Di penjara. Hah? Saya pun tidak pernah menyangka anak saya akan menjadi pencuri sepeda. Padahal saya cukup memberi dia makan. Tapi barangkali dia seperti itu karena pergaulannya. Atau barangkali saya yang salah membimbing dan mengajarkannya. Atau barangkali saya tidak tahu. Tapi saya tahu dan percaya maka lain tidak seperti matanya. Tak tahu demi. Sebab itu saya percaya kamu tidak seperti anak saya. Kau seperti ponakan saya. Dan kau pasti anak yang baik. Sudah. Pak, hari ini segera pergi. Ada orang datang. Baiklah, Je. Makasih ya, Je. Selamat tinggal, Je.